Elemen api yang kedua, halo Aries, sekali lagi saya sampaikan. Saya orangnya nggak bisa basa-basi, jadi tidak usah baper, tidak usah drama. Selebihnya cek di kolom deskripsi, dan karena ini adalah bacaan umum, bukan bacaan pribadi, otomatis tidak akan cocok dengan semua Aries di luaran sana. Diharapkan kebijakannya, dan terima kasih. Oke, Aries, kartu pertama. Ada yang berkaitan dengan Leo, Sagittarius, dan sedikit Aries ya, sedikit Sagittarius juga. Kebanyakan berkaitan dengan Leo ya. Oke, semangat berapi-api, mencari uang, mencari rezeki ya. Dan banyak kesempatan di depan sana, dan kamu sadar kalau kamu itu nggak akan buang waktu lagi dan benar-benar berusaha sekuat tenaga. Ada yang siang dan malam benar-benar mencurahkan ke pekerjaan itu ya. Ada juga yang saya lihat Aries ini lagi benar-benar mengejar sesuatu dan seseorang. Benar-benar luar biasa sekali semangatnya untuk mengejar sesuatu itu. Tapi saya tidak bisa katakan secara khusus di sini mengejarnya seperti apa, karena nanti akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Ada juga ini Aries yang dikejar-kejar di sini, tetapi Ariesnya masih main cool aja, karena memang ya gimana ya, sadar kalau dia memang gak terlalu in juga dalam suatu hubungan. Toh walaupun dia tidak mengiyakan orang itu juga akan ngejar-ngejar gitu loh. Mereka juga akan tetap ngejar-ngejar. Jadi ngapain gua harus kasih perkataan iya atau enggak sekarang? Toh dengan aku nggak ngasih perkataan juga mereka tetap ngejar-ngejar gua. Jadi ya dinikmati aja pengejarannya. Next, ada The Moon, ada yang berkaitan sama Cancer ya. Kuat di luar, menangis di dalam. Itu yang saya lihat ya. Tetapi entah kenapa kamu tetap mengandalkan kekuatanmu itu dengan berkata ke diri sendiri, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku mampu, aku mampu, aku mampu ya. Banyak cerita di baliknya. Ada yang ini mengalami stuck dalam satu hubungan, terjebak dalam satu hubungan yang dia tidak bisa selesaikan dan dia tidak bisa dia tidak bisa lalui dengan baik. Dan ada juga yang terjebak dalam satu lingkungan dan cinta segitiga ini saya lihat mau memutuskan juga bagaimana, mau meneruskan juga bagaimana ya. Ada yang terjebak dengan pekerjaan yang memang tidak seharusnya dia lakuin, tapi ya bagaimana lagi, dia harus ada di sana dan dia harus berada di waktu itu. Jadi ya sudah, terjebaknya benar-benar kalau bagi saya nggak enak gitu loh. Kalau saya melihat keputusan tuh ya memang harus dibuat. Kalau kamu memang mau enak gitu loh, memang mau bagaimana. Tetapi jika kamu cenderung untuk menggantungkan sesuatu karena kamu itu mengambil pemikiran sendiri, oke aku mampu, aku bisa, padahal sebenarnya keputusan itu atau sesuatu itu takut untuk kamu lakukan, takut untuk kamu hadapi, akhirnya ya kamu berjalan apa adanya lah. Ketika kamu berjalan apa adanya lah itu menimbulkan hal yang gak enak dalam dirimu. Kebahagiaanmu juga dipertaruhkan, kamu seumur hidupmu juga bertanya-tanya terus, dan kamu melalui hari demi hari juga tetap ya kembali ke lingkungan yang sama, lingkaran yang sama, pertanyaan yang sama, pemikiran yang sama, ide-ide yang sebenarnya itu nggak lepas dari apa yang kamu hindari sebenarnya. Next card. Ada Ratunya Tongkat. Entah saya kok baca Aries ini agak berat sekarang. Oke, Ratunya Tongkat. Benar-benar berkaitan dengan Leo kalian. Rajanya Tongkat keluar, Ratunya Tongkat keluar. Ada apa dengan kalian dengan Leo? Ada apa Aries dengan Leo? Ya. Iya, oke. Catatan saya di sini adalah kalau memang kamu harus melakukan sesuatu itu, melakukan ya. Saya nggak akan ngomong artinya kartu. Artinya kartu bisa kalian bisa kalian Google kok. You can googling it. Kalian tuh bisa googling ya. Jadi saya nggak menginterpretasikan kartu. Saya melihat aja apa yang harus saya lihat. Dan saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya. Kalau memang hal itu harus kamu lakukan ya. Jangan kamu pakai maju mundur gitu loh. Sesaat kamu mampu, sesaat kamu merasa nggak, sudah biarkan. Aku mampu kok, aku bisa. Tapi pada dalam hati kamu tuh bertanya-tanya, dalam hati kamu menyerah, dalam hati kamu nggak sanggup, dalam hati kamu menderita. Jadi mampunya ini apa? Dalam hal apa? Fake-nya loh. Palsunya ini mau kamu tahan berapa lama? Capeknya mau kamu tahan berapa lama? Kalau emang sesuatu itu harus kamu lakukan, ya sudah, jangan maju mundur. Iya ya enggak gitu loh. Jangan sesaat itu ngomong iya, tapi sementara di hatimu ngomong kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu nggak tahan dengan situasi ini.
Sorry, saya minum. Saya haus. Jadi memang kalau kamu emang nggak bisa 100% di keputusan itu, ya cari keputusan yang memang bisa membuat kamu 100%. Cari metode yang memang bisa membuat kamu 100%. Ketika kamu maju mundur, lelah sendiri, mentalmu lelah sendiri, beneran deh. Saya soalnya pernah dalam hal seperti itu. Kalau emang kamu itu mau 100% ada di sana, bahagia di sana, ya jalani yang bisa membuat kamu 100%. Jangan 90% kamu ambil, 10% itu lebih mengkonsumsi kamu dari dalam, lebih makan hati dari dalam. Itu kan gak enak beneran loh. Oke, next. Ada 6 cawan. Ada yang berkaitan dengan cinta di masa lalu, ada yang berkaitan dengan kenangan di masa lalu. Ini ada juga yang saya lihat ditinggal dengan orang terkasih. Ini belum tentu pacar, tunangan, hal-hal yang berkaitan dengan cinta-cinta yang seperti itu ya, bukan. Tapi ada dari lingkungan terdekat, entah itu saya lihat keluarga atau teman tercinta, sahabat di masa kecil ini yang saya lihat baru saja ditinggalkan juga ya. Dan ini membawa kenangan di masa lalu. Tak tertutup kemungkinan juga dalam hal pasangan ya. Jadi memang benar-benar energinya Aries masih saya lihat ya kebanyakan. Oke lah, terlalu lebay kebanyakan ya. Beberapa dari Aries, katakanlah beberapa ya. Banyak yang masih nyangkut di masa lalu. Percaya atau enggak, kalian itu punya urusan gak selesai di masa lalu. Aduh, susah. Nggak susah sih, kalau saya nggak susah sebenarnya. Karena memang susah ya. Memang nggak enak ketika kita itu sudah menemukan seseorang yang pas, situasi yang cocok, lingkungan yang baik, lingkungan yang buat kita nyaman, sesuatu yang buat kita enak, ngeblend di dalamnya, tiba-tiba itu hilang dan terenggut. Saya paham. Rasanya saya paham. Nah, tetap pertanyaannya itu cuma satu. Yang di sini saya katakan lagi, kamu berani nggak mengambil keputusan yang lebih 100% sehingga dirimu itu bisa 100% di sana, lebih bahagia, lebih 100% di sana. Oke. Seberapa kuat, seberapa mampu kamu, seberapa bisa kamu mengambil keputusan itu, dan seberapa bisa kamu mengambil jalan itu. Nggak ada yang bisa ngangkat kamu, membuat kamu tuh keluar dari lingkungan itu, membuat kamu dirimu lebih baik selain kamu sendiri. Percaya, karena apa? Itu saya lakukan ke diri saya sendiri. Kalau saya nggak ngangkat diri saya sendiri, nggak akan ada yang bisa ngangkat diri saya. Next card. Ada 3 koin lagi keluar. Virgo, Taurus, Capri, ada yang berkaitan dengan ketiga elemen tanah itu. Ini Cancer, Pisces juga. Untuk ke arah Scorpio kurang ini. Lebih ke Pisces sama Cancernya saya lihat. Oke. Banyak yang memang lagi saya dengan ini enak. Saya kesana enak, rame-rame enak. Jadi memang mengalihkan pikiran ini yang saya lihat. Mengalihkan pikiran dari nggak mikir hal yang membuat dia itu, si Aries sakit hati. Si Aries itu memikirkan hal yang membuat dia itu melo, hal yang membuat dia itu bahkan bisa nangis, bisa berdarah di dalam. Jadi lebih baik ya aku hangout dengan teman-teman, aku keluar sama ini, nanti ada acara apa, aku ikutan ya, oh ya sekarang kita lagi motoring ke sini, sekarang kita lagi mau arisan di sini, sekarang kita lagi nongki-nongki di sini, ayo gabung yuk, ikut yuk. Nggak ada yang salah dari semua itu, silahkan, karena itu adalah hak kalian. Karena itu adalah hidup kalian, itu jalan kalian. Tetapi jika memang harus ada yang diselesaikan, ada urusan yang belum selesai, alangkah baiknya kalian menyelesaikan urusan itu. Oke? Next card, biar nggak terlalu lama. 2 koin. Satu sisi ngomong iya, satu sisi ngomong enggak. Satu sisi pasti, satu sisi ragu, satu sisi hitam, satu sisi putih. Mana yang harus saya tempuh? Saya cuma mau ngasih ini aja ya. Kalau kamu terlalu lama menimbang-nimbang dan bermain dengan bola yang di kanan, bola yang di kiri, pilihan di kanan, pilihan di kiri, waktumu itu waktu yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti dan tidak bisa dibeli tersebut adalah dibuang percuma. Dan kamu tidak akan kemana-mana selain kamu itu hanya menimbang-nimbang. Selain kamu itu hanya
Iya, kemarin aku harusnya sudah bisa melakukan hal ini, seharusnya aku sudah bisa mencapai keputusan seperti ini, tetapi karena kamu terlalu lama berekstensi, sorry, karena kamu terlalu lama memperpanjang, oke, pertimbanganmu dan memperpanjang waktumu untuk meraih satu keputusan, satu hal, akhirnya yaitu waktu itu terbuang percuma, ya. Jadi kamu harus mempertimbangkan untuk sedikit mempercepat dan sedikit mengkat, ya. Itu PR Anda. PR lu dah, oke. Oke, page-nya pedang. Page-nya cawan, ya. Kuncinya ada di kamu mau melakukan hal itu atau enggak, ya. Sudah, saya cuma ngomong hal itu aja, ya. Saya paham banyak tawaran. Saya paham di luar sana lebih baik. Tetapi maaf, kalau satu hal belum selesai dan kamu beralih ke hal yang lain, percaya deh, itu meninggalkan satu lubang di kamu itu yang gak akan selesai dan tidak akan pernah yang namanya itu baik ke depan. Karena kamu akan menghabiskan hidupmu itu dengan bertanya-tanya tanpa henti, tidak ada jawaban, tidak ada solusi, dan kamu berakhir dengan satu penyesalan yang harusnya hal itu sudah kulakukan dari dulu. Familiar nggak kamu dengan frase itu, dengan kalimat itu? Karena memang ini saya ambil dari beberapa Aries yang mengalami penyesalan, yang bahkan masih bertanya-tanya, belum bisa mengambil keputusan, dan belum bisa 100% move on dan baik ke depan. Ada yang tertinggal di belakang dari diri Aries, ya. Oke, harus ada yang diselesaikan. Benar-benar kalian berkaitan dengan Leo, Sagittarius, Aries. Kebanyakan Leo, kartunya Leo banyak keluar di sini, ya. Saya hanya bisa mengatakan, kalau memang itu baik, lakukan. Kalau itu positif, lakukan, ya. Apa yang buat kamu itu, kamu kok saya lihat gampang nyerah, ya. Ketika kamu mengalami satu penolakan, kayaknya untuk kembali lagi, aduh, takut ditolak lagi, ada kata takut, ada satu kekhawatiran, ada rasa keraguan yang membuat kamu itu gak bisa melangkah ke hal itu, entah kenapa. Saya tidak ngomong dalam hal percintaan aja, ya, karena ini tetap bacaan umum. Silahkan aplikasikan sendiri ke area yang hidup, yang Anda alami sekarang, ya, yang lo alami sekarang. Jangan berpatok pada urusan asmara aja, ya. Kalau emang hal itu baik untuk kamu lakukan, dan memang di depan itu hal itu baik sekali gitu loh, ada hal baik, tapi entah kenapa kamu itu maju mundur, nggak bisa komitmen 100% di sana. Ada apa? Itu loh. Saya masih melihat, oke, kartunya itu bagus, oke, masa depannya itu cerah, tapi entah kenapa belum ada 100% di sana yang masih blocking kamu, untuk masih menghalangi kamu, masih menghadang kamu untuk melakukan 100% itu. Padahal di depan itu ada hal yang bagus. Bagi mereka yang sudah melakukan hal itu dan menjemput hal itu dan memang komit 100% dalam hal itu, saya hanya bisa ucapkan selamat. Teruskanlah, karena memang bukan hanya baik, bukan hanya beruntung, bukan hanya sukses gitu loh. Semua hal yang indah-indah ada di sana, semua hal baik itu ada di depan menanti kamu. Tinggal benar-benar 100% bisa kamu rekuh nggak? Bisa kamu peluk nggak? Bisa kamu ambil nggak kesempatan itu? Itu aja sebenarnya, gampang kok. Ada yang berkaitan dengan Cancer, fokus kamu hanya di depan. Bagus itu. Fokus kamu di depan. Baru sekarang saya ucapkan selamat, karena pada akhirnya kamu mampu untuk melangkah ke depan. Diteruskan saja. Saya tidak akan menghalangi dan saya tidak akan mengatakan, wah ini kok baru sekarang kamu itu mampu. Enggak, karena memang semuanya butuh waktu. Dan saya harap fokus kamu jangan terlalu terburu-buru, karena memang kamu harus memikirkan secara matang, kira-kira ada nggak celah yang nanti itu bisa kamu gagal, bisa tidak berhasil, sehingga ada satu pembelajaran, ada hal yang dibawa di masa lalu itu yang baik, yaitu pembelajaran itu, yaitu pengalaman yang memang kamu gunakan sebagai dasar di masa depan, sehingga kamu itu tidak lagi melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Itu aja, jangan terlalu terburu-buru ya kesannya dengan kartunya kereta tadi. Di Empress Ibu Pertiwi ada yang berkaitan sama Taurus sama Virgo di sini. Benar-benar kartunya Taurus sama Virgo, tapi kurang sedikit ya. Kuncinya memang ada di dirimu sendiri, ya. Dan kalau kamu ada yang merencanakan kehamilan, saya lihat, ya, harus benar-benar difokuskan kalau memang kamu merencanakan kehamilan, ya. Jangan sampai capek mikir yang nggak karu-karuan atau terlalu terobsesi sama kehamilan.
saya lihat ada yang terlalu terobsesi nih sama kehamilan. Kalau yang nggak menginginkan kehamilan mah hati-hati. Kalau yang terlalu terobsesi ini nanti bisa kehilangan dan bisa membawa banyak kekecewaan karena kamu terlalu fokus tadi gitu loh. Jadi jangan terlalu fokus, ya dibawa santai aja, memperhatikan kesehatan aja ya. Dan yang lagi berusaha tetap baik ke depan. Nggak ada yang jelek ya. Walaupun kamu kesannya maju mundur dan masih terbawa dengan ya nostalgia di masa lalu ya. Karena kita manusia ya, bagaimanapun kita kadang mengingat masa lalu, ya dilalui aja karena itulah proses, karena itulah hidup. Dilakukan saja, fokus saja, tenang, dan proses itu dilalui dengan baik. Belajarlah dari segala hal, belajarlah dari masa lalu, karena memang di depan ini saya lihat baik-baik aja semua. Oke, thank you Aries.